Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Haidar dengan NIM 101023. Boleh lanjut? Oke, kemudian saya Wits dan Insania Kuncoro dengan NIM 10102230000062. Dan saya Fathur Rahman dengan NIM 1010223000050. Lanjut ke saya. Proses pada kali ini kami akan menjelaskan tentang PLC, proses pengolahan produk farmasi kategori dry grain menggunakan PLC. Boleh dilanjut slide-nya? Ini untuk sistem skematiknya pada pembuatan dry granula di farmasi. Eh, Bisa dilanjut lagi slide-nya? Ini cara kerjanya. Dia dari skematiknya, dari awal tuh dia dari pembuatan herbal, dia masih padat. Dia akan dihancurkan menjadi bubuk-bubuk kayak granula gitu. Terus nanti dia bakal disatukan dengan adzuban. Setelah disatukan dengan adzuban, eh, si granula yang si yang herbal itu di bubuk-bubuk herbal itu di yang satukan dengan adzuban, dia akan dihancurkan lagi. Bentar, sabar. Nggak kelihatan di sini ya. Dihancurkan dan di akhirnya akan di screening untuk ngecek si partikel-partikel dalamnya itu apakah sudah pas atau belum. Setelah sudah dicek dan ternyata sudah pas, dia akan disatukan dengan lubrikan dan akhirnya akan dikompres menjadi tablet. Boleh lanjut? Oke, jadi di sini kita memiliki wiring diagram. Di sini kita punya wiring diagram yang terhubung dengan fasa RST sama netral. Nah, di sini kita punya circuit breaker khusus motor. Sifatnya itu kalau berdasarkan besaran arus dan bersifat elektromagnetik juga. Nah, di sini kita punya motor mixer, motor pemadat, motor crusher, dan motor feeder. Nah, untuk yang ini itu adalah PWM untuk mengontrol kecepatan motornya. Ini untuk motor controller, yang ini untuk PWM. Nah, kemudian di sini kita punya circuit breaker untuk memutus jalur listrik. Kemudian di sini kita punya tombol on dan off. Nah, untuk on itu sendiri adalah normally open dan off itu sendiri adalah normally close. Lanjut, kemudian tadi kan untuk motor mixing. Nah, di sini untuk motor press sama motor cotter. Konsepnya kurang lebih sama. Nah, di sini ada motor speed controller untuk press, di sini untuk PWM. Jadi setiap motor di sini punya motor speed controllernya masing-masing. Kemudian di sini ada circuit breaker juga dan punya tombol yaitu start dan stop, NO dan NJ. Oke, kemudian di sini ada pengkabelan atau pengalamatan PLC. Jadi di sini kita punya input 0.00, 0.01, 0.02, 0.03. Dia terhubung dengan 24 VDC dengan menghasilkan output yaitu key 100 sampai 106. Nah, kemudian di sini yang tadi sebelumnya itu adalah untuk motor dispensing dan mixing. Kemudian di sini adalah rangkaian PLC untuk pressing dan coating. Di sini kita punya 0.00, 0.01 dan 1.0 dengan spesifikasinya adalah 0.0 ini adalah tombol start, 0.01 itu adalah tombol stop dan 1.0 adalah tombol emergency. Kemudian untuk outputnya sendiri akan dijelaskan di halaman selanjutnya, dan di sini ada key 200 adalah tombol emergency. Baik, selanjutnya ada pengalamatan dari PLC-nya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Di sini pertama ada dua, yaitu input section dan output section. Nah, buat yang di sini ini merupakan untuk dispensing, mixing, dan juga roller compactor, di mana bisa terlihat contohnya 000 itu ada di SB1. SB itu apa? Itu adalah start button. Terus ada 002 itu ada capacitive sensor atau S1.
Dan terakhir 003 itu udah ES1 atau emergency stop button. Terus masuk ke outputnya. Di sini ada 100 Y1 itu ada valve-nya. Valve buat buka tutup Y1 dan Y2. Terus ada KM1, KM2, KM3, KM4. Di sini merupakan kontaktor dari motornya untuk sebagai input untuk nanti dia masuk ke rangkaian power atau si motornya gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ya sebelumnya itu untuk motor mixing dan di sini ada pengalamatan PLC eh untuk press dan coating. Jadi kita di sini punya tombol input yaitu start button, kemudian stop button dan emergency button. Nah, di sini kita memisahkan setiap alamat supaya dia bisa bekerja secara otomatis. Jadi di sini ada all system on yang artinya itu dia saat tombol start ditekan dia on semua. Tablet press on dan tablet counter on aktif jika all system on. Feeder granular rotation tablet press itu berada dalam tablet press on. Jadi dia kalau misalkan tablet press on-nya aktif dia akan menyala. Kemudian di sini ada counter feeder, counter speed, spray spin, capsule out dan conveyor. Nah, di sini berada pada kategori tablet counter. Dengan komponennya sendiri kita menggunakan MCR, motor controller, kemudian VFD untuk mengatur kecepatan, dan LC untuk load cell untuk mengukur berat dari tablet itu sendiri. Serta ada conveyor N yang menggunakan motor juga. Oke, lanjut. Oke, pada berikutnya kami ada spesifikasi buat komponennya. Yang awal tuh kita ada dry mixing, yang buat si mixernya sama granula, adjuvan, sama lubrikan ya. Itu menggunakan Zonesun, Zenosun, ZS HG300. Terus kita ada capacity proximity sensornya menggunakan si LJC 18A3. Berikutnya kami ada rotary si encodernya, dia buat menggunakan sebagai dia penyetingan si RPM-nya yang bisa melebihkan 500, terus di mana dia bisa ngecek si RPM-nya juga dan menghitungnya, yaitu pakai Omron E6B2 CWZ6C. Berikut ada PLC-nya kami menggunakan Omron C2M, CPU 11 64K word. Terus berikutnya kami ada timer pakai Expression Shoe, terus motor circuit breaker, tablet counter yang buat nge-code, dan tablet press. Boleh lanjut? Oke. Berikutnya ini adalah flowchart-nya untuk si mixernya. Yang dimulai dari start, nanti start dia akan masuk ke valve inputnya bakal on, terus nanti timer apakah sudah selesai, jika tidak dia akan ke valve input, dan jika iya dia lanjut ke si motor mixernya menyala, langsung lanjut ke A. Di A itu di timer lagi, timer 10 detik, setelah selesai langsung valve transfer, waktu 5 detik, auto reset, di mana dia si mixernya yang reset, terus lanjut ke ya sensor kapasitifnya juga, dia ngecek cek bubuknya apakah di dalamnya masih ada bubuk atau tidak. Jika tidak ada ya balik ke portal A, terus sistem on, terus nanti motor granular dan main roller on, terus nanti dia membaca input RPM. Jika RPM-nya dia melebihi 500, dia feeder akan menyala, sensor masih bubuk, apakah deteksi bubuk, terus timer pembersih, timer 3 kali selesai, ya udah lanjut. Oke. Berikutnya itu adalah tablet press dan si tablet counternya, yang dimulai dari si menginisialisasi HMI-nya, terus menekan tombol start, feeder tersebut dioperasikan untuk masukkan pencetak pressure, terus apakah waktu sudah mencapai 2 second, jika tidak ya balik lagi, jika iya lanjut, terus lanjut ke serbuk granule, kemudian di press dengan hydraulic press. Tablet dikumpulkan dalam suatu spot dia untuk diuji tingkat kekerasannya. Dia akan diuji si tabletnya apakah dia lunak atau tidak.
Jika lembek, nanti dia bakal eh, termasuk bakal dipisahkan dengan tablet yang normal. Terus masuk ke tablet coating, langsung tablet mulai berputar sesuai dengan timer yang ditentukan. Langsung proses coating selesai dengan tablet keluar dari tabung, tablet kemudian dievaluasi kualitas coatingnya, apakah coating tablet sudah memenuhi standar. Jika tidak, ya tablet yang coatingnya gagal dipisah dari normal, ya yang tablet dari normal. Nanti dia bakal dihitung dari HMI-nya. Sama juga untuk yang si tablet, jika lunak dia, jika lembek. Terus nanti tablet masuk ke conveyor ini untuk dikemas. Oke, boleh lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada ladder diagram hasil dari tugas besar kami yang kami buat di CX Programmer. Nah, yang pertama, yang kiri itu adalah ladder diagram dari dispensing dan mixing yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi cara kerjanya sebenarnya sama. Jadi itu dia tuh bakal nge-start. Nah, di situ juga ada tombol buat biar dia tuh selalu on, yaitu ada di sistem awal. Jadi biar dia tidak berhenti gitu. Nah, cara dia berhenti adalah dengan memencet tombol stop yang bisa terlihat di situ, di mana dia adalah di 001. Nah, terus selanjutnya buat di start, habis itu bakal valve dispensingnya bakal nyala selama beberapa detik. Lanjut, setelah valve nyala, udah selesai, motor mixernya bakal berjalan sama beberapa detik juga, yaitu kita menggunakan timer. Nah, terus habis motor mixernya sudah selesai, maka valve mixernya juga udah selesai, dan berarti ladder buat dispensing dan mixing sudah selesai. Terus lanjut ke roller compactor. Nah, buat roller compactor ini sebenarnya caranya pertama, dia tuh bakal ngecek apakah ada bubuk, yaitu dengan bukan tombol, dengan sensor. Bila dia ada, maka dia bakal nyala sistemnya. Nah, setelah nyala, dia bakal berjalan sistemnya sampai bubuknya habis. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang kiri di sini ada ladder buat power systemnya. Jadi di sini supaya kita tahu semua tombol-tombolnya yang ada di ladder yang kami buat. Terus selanjutnya ada ladder diagram yang kanan. Itu pertama kita tentang tablet press. Di mana tablet press ini pertama dia bakal ngecek apakah udah selesai bubuknya. Nah, setelah terdeteksi ada tablet atau bubuk, maka dia bakal di-press. Nah, setelah di-press, dia bakal menghitung sebanyak 10 kali. Nah, apabila sudah 10 kali, maka akan ada satu percobaan untuk di-press kembali untuk mengecek kualitas dari si tabletnya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya terakhir, setelah tablet press itu kita ke proses terakhir, yaitu tablet coater, di mana di sini dia akan mengcoating si tablet yang udah selesai di press, di mana setelah dia melakukan semua proses coatingnya, di mana di sini ada beberapa kondisi. Nah, di sini setelah beberapa timer, dia setelah selesai, dia tuh bakal dihitung berapa banyak tablet yang sudah selesai di coating. Nah, berarti setelah itu buat ladder diagram kami sudah selesai. Oke, lanjut. Baik, di sini ada contoh dari HMI kami, di mana yang kiri itu merupakan contoh HMI dari dispensing, mixing, dan juga roller compactor. Nah, terus yang bagian kanan itu merupakan HMI dari power systemnya. Oke, lanjut. Oke, di simulasi yang bagian kiri itu adalah si tablet pressing ya, yang buat ngepress si tabletnya. Yang sebelah kanan itu yang tablet coating. Oke, boleh lanjut. Lanjut aja. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan melihatkan simulasinya di HMI dan CX Programmer.
Oke, boleh. Oke, Oke, sekarang ini kita bakal ngerun dulu di CX Designer yang udah kami buat. oke. Oke, baik. Di sini pertama ada simulasi dari yang pertama, sistem kami yang pertama yaitu dispensing, mixing, dan juga roller compactor. Nah, sekarang pertama kita pencet start aja buat simulasinya. Nah, di sini bisa dilihat dispensingnya bakal nyala dan juga membuka valve-nya dan juga tadi mengisi si mixingnya dan juga sekarang lagi proses mixing atau berputar atau pencampuran dari bahannya. Nah, setelah bercampur, dia bakal dipindahkan atau valve dari mixingnya itu bakal terbuka dan ke roller compactor. Nah, nanti apabila kapasitif sensornya terdeteksi, boleh dipencet kapasitif sensornya. Capacity sensor, oke. Oke. Nah, di sini buat kapasitif sensornya sudah terdeteksi, maka pertama yang bakal dihasilin adalah eh, motornya itu bakal berputar. Nah, berputar ini kenapa sistemnya belum jalan? Karena kita tuh menunggu motornya itu benar-benar sudah di kecepatan yang kami pengen, di mana kami ngeset dia tuh kecepatannya di 500. Oke, jadi di sini misal si sensor RPM-nya boleh dipencet, dia sudah di misal 600. Oke, boleh di enter. Nah, berarti apabila kecepatannya sudah sesuai, maka sistemnya sudah boleh jalan alias si motor feedernya itu sudah boleh menggerakkan atau memindahkan si bubuk ke motor pemadatan dan juga ke motor crusher. Nah, nanti di sini sistemnya bakal jalan sampai si kapasitif sensornya itu selesai mendeteksi. Oke, misalnya dia sudah tidak terdeteksi, boleh dipencet lagi kapasitif sensornya. Nah, kenapa ini masih jalan? Karena dia tuh bakal menunggu atau memastikan bahwa sudah tidak ada bubuk. Jadi dia tuh bakal tetap berjalan selama beberapa detik sampai si bubuknya itu benar-benar sudah tidak ada atau sudah habis. Nah, setelah semuanya selesai, maka sistem dari dispensing, mixing, dan juga roller compactor sudah selesai. Nah, di sini ada tombol, ada start, stop, dan juga emergency. Nah, misal emergency, nah coba pencet start lagi. Nah, misal dia itu lagi menyala dan kita pencet emergensinya, nah dia bakal mati total. Jadi emergency button di sini supaya pencegahan darurat apabila ada alat yang rusak atau apapun itu. Oke, boleh. Sekarang kami bakal lanjut ke simulasi sistem kami yang selanjutnya. Oke, simulasi selanjutnya melibatkan proses coating dan pressing. Nah, jadi di sini kita mempunyai tampilan yaitu ada tombol emergency, sistem all, off, kemudian dan beberapa aktuator lainnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses pressing dan coating. Oke, jadi di sini kita memiliki tampilan HMI dan kemudian tampilan PLC itu sendiri untuk memudahkan proses pencarian bug. Nah, saat kita menekan tombol start, ada beberapa
ada beberapa lampu yang menyala. Lampu ini menandakan indikator seperti sistem all on, yang artinya semua sistem menyala, kemudian tablet press dan tablet quoter. Nah, di sini yang menyala adalah tablet feeder. Nah, jadi di sini yang menyala adalah tablet feeder yang berfungsi untuk memasukkan bahan granula tadi untuk dilakukan proses pressing. Selain itu kita mempunyai fitur. Nah, di sini kita punya pressing. Nah, di sini dalam proses pressing itu terdapat rotation table, kemudian table press dan tablet press dan testingnya juga. Jadi di sini ini fungsinya kan untuk feeder granula untuk supaya dia keluar. Kemudian nanti baru di press menggunakan ini. Nah, di sini juga ada counter untuk menghitung berapa banyak tablet yang di press. Nah, di sini angkanya reset dikarenakan kami memberi batasan nilai 10 untuk melakukan proses pengepresan dan kemudian di assessment oleh bagian alat pressing. Kemudian di sini kita ada proses coating. Nah, proses coating ini jadi kita menampung semua tabletnya di dalam tangki, kemudian ada valve atau ada solenoid valve yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan ke coating. Nah, kemudian disimpan dan kemudian diputar untuk mencampur antara pil tablet dengan coating. Nah, setelah itu, setelah semua tablet tersebut di coating, kemudian dilakukan proses evaluasi seperti pengukuran berat salah satunya. Nah, di sini kita menghitung berapa banyak tablet yang sudah melewati proses evaluasi coating tersebut. Nah, kemudian tadi kan kita sudah menjelaskan tentang bagaimana HMI dan PLC ini bekerja. Nah, di sini ada tombol stop yang berfungsi untuk menghentikan semua sistem. Oke, kemudian di sini ada tombol emergency. Tombol emergency ini berfungsi untuk menahan semua proses supaya tidak ada yang bergerak. Nah, dalam alat ini sendiri emergency itu dihandle oleh memori alamat ke 200. Jadi setelah proses coating tadi kita berakhir di conveyor end. Jadi setelah semuanya selesai kita lanjut ke conveyor untuk proses distribusi obat. Oke, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.